Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan tutorial kimia bersama urip.info. Dalam video ini akan dijelaskan perbedaan antara bentuk dasar atau geometri dasar dengan bentuk molekul. Syarat untuk bisa mengikuti video ini yang pertama mengetahui golongan unsur dalam tabel periodik unsur. Kalau nggak mau menghafal ya dilihat tabelnya, tapi kalau nggak hafal ketika menghadapi soal tentu akan mengalami kesulitan. Sebaiknya dihafal untuk golongan dari unsur-unsur utama atau paling tidak cekatan di dalam menentukan golongan ketika diketahui nomor atom suatu unsur. Yang kedua, dapat memasangkan atom dengan atom lain sehingga dia memenuhi aturan oktet. Itu kalau memungkinkan terbentuk oktet atau duplet. Jadi nanti ada istilah jenis atom univalen, divalen, trivalen, dan sebagainya. Valen atau valensi di sini itu adalah jumlah elektron yang bisa digunakan untuk berikatan sehingga dia memenuhi kestabilan yang mungkin. Yang ketiga, dapat melakukan operasi hitung sederhana. Misalnya ada elektron valensinya semula 6, kalau sudah digunakan berikatan 4 sisa berapa. Nah, yang seperti itu kan operasi hitung sederhana. Yang keempat, dapat menggolongkan bentuk dasar atau geometri dasar dari suatu molekul. Kan tidak banyak, kalau di SMA paling hanya mengenal 5 paling tidak nih ya. Ada oktahedral, itu kalau atom luarnya 6 atau AX6. Trigonal bipiramidal, itu kalau atom luarnya atau terminalnya ada 5. Kalau tetrahedral, itu adalah AX4. Jadi ada atom pusat 1, kemudian mengikat 4 atom terminal atau atom luarnya ada 4. Trigonal kalau AX3, linear kalau AX2. Itu nanti harus bisa mengidentifikasi lebih dahulu, kemudian menentukan turunan-turunannya. Oke, sekarang ini ada beberapa contoh, dan sisi sebelah kanan layar ini ada keelektronegatifan, tetapi kita hanya memanfaatkan unsur itu, dia terletak di golongan berapa, sehingga dia bisa stabil kalau mendapatkan berapa elektron. Seperti oksigen, ini golongan 6A, dia stabil kalau mendapatkan atau menyumbangkan, jadi mendapatkan atau menyumbangkan 2 elektron untuk berikatan dengan atom lain. Sehingga kita sebut sebagai oksigen ini atom divalen. Kalau N golongan 5A untuk stabil menuju 8, itu kan kurang 3, maka kita sebut sebagai trivalen. C golongan 4A, ini akan stabil kalau dia mendapatkan dan menyumbangkan elektron yang digunakan ikatan bersama-sama sebanyak 4, maka kita sebut sebagai tetravalen. Khusus untuk B, golongan 3A, dia tidak akan bisa memenuhi aturan duplet maupun oktet ya. Karena elektron valensi B ini kan hanya 3, sehingga dia akan berbeda dari unsur yang ada di sekitarnya sisi sebelah kanan ini. Kemudian untuk unsur yang berada di periode ketiga, terutama untuk P, S, Cl, ini bisa saja tidak memenuhi aturan oktet ketika ia berperan sebagai atom pusat. Dan elektron yang ada di sekitarnya menjadi tidak 8, tetapi bisa lebih dari 8. Itu yang kita sebut sebagai oktet yang diperluas, pengembangan oktet, dan seterusnya. Sekarang kita akan coba selesaikan beberapa soal yang ada ini. Simak triknya. Oke, yang pertama SiCl4. Si ini kalau kita amati kan termasuk di golongan 4A. Untuk stabil berarti dia kurang 4. Berarti dia akan menyiapkan atau menyumbangkan 4 elektron yang dia punyai membentuk ikatan dengan atom lain. Dalam hal ini adalah Cl. Kebetulan Cl ini adalah golongan 7A, univalen. Berarti dia hanya menggunakan 1 elektron yang dia punyai untuk membentuk ikatan dengan yang lain sehingga dia stabil. Jadi kalau kita tuliskan kan seperti ini. Kemudian kalau dilengkapkan elektron yang tidak digunakan berikatan. Nah, elektron yang ada di sekitar atom terminal atau atom luar ini tidak menentukan bentuk molekul. Yang menentukan bentuk molekul itu adalah elektron yang ada di sekitar atom pusat. Si itu punya 4 elektron, kemudian digunakan keempat-empatnya, berarti kan dia tidak punya lagi elektron yang bebas di sekitarnya. Karena semuanya digunakan untuk berikatan. Dengan demikian, kita akan identifikasi bahwa dia memiliki rumus umum AX4. Kalau AX4 berarti kan ini. Bentuknya adalah tetrahedral. Itu adalah bentuk molekul. Dan bentuk dasarnya pun sama dengan AX4. Karena tidak ada pasangan elektron bebas. Oleh karena itu, baik bentuk
dasar maupun bentuk molekulnya di dalam SiCl4 ini adalah tetrahedral. Selanjutnya untuk yang NH3. Kita tuliskan atom pusatnya adalah N, dia memiliki elektron valensi 5. Untuk stabil dia kurang 3. Makanya N kita katakan sebagai atom yang bersifat trivalen. Berarti dia akan menyiapkan 3 elektron yang akan digunakan berikatan dengan yang lain. Dan kalau kita lihat golongan 5A, dia menggunakan 3 elektron yang dia punyai untuk berikatan. Berarti dia memiliki sepasang elektron bebas. Nah, selanjutnya H. H itu termasuk golongan 1A. Berarti dia univalen. Sehingga kalau kita tuliskan seperti ini, kalau kita lihat di N, jumlah pasangan elektron baik yang berikatan maupun yang bebas, itu kan jumlahnya 4. Oleh karena itu, rumus umumnya AX4. Bentuk dasarnya adalah tetrahedral. Tetapi bentuk molekulnya tidak AX4. Bentuk molekulnya adalah AX3 yang ditambahi adanya satu pasang elektron bebas. Turunan tetrahedral ketika satu pasang elektron berikatan digantikan sebagai pasangan elektron bebas, maka dia bentuknya adalah trigonal piramida atau piramida segi 3. Itu NH3. Nah, nanti seandainya dalam satu soal kita diminta menentukan manakah molekul atau ion yang memiliki bentuk dasar yang sama. Berarti kita harus melihat semua pasangan elektron yang ada di sekitar atom pusat. Baik itu yang berikatan maupun yang bebas. Oke, sekarang sudah ketemu untuk NH3. Selanjutnya untuk yang C, H2O. Atom pusatnya jelas O, karena H tidak pernah berperan sebagai atom pusat. O golongannya adalah 6A, berarti dia stabil kalau dia menerima atau menyumbangkan elektronnya sebanyak 2. Sehingga kita tuliskan seperti ini, karena dia punya 6 sudah digunakan 2 berikatan, berarti sisa 4. Nah, ikatan yang ada ini digunakan berpasangan dengan H. Oleh karena itu, kalau kita lihat di sini, jumlah pasangan elektron yang ada 1, 2, 3, 4. Berarti dia punya rumus umumnya AX4. Bentuk dasarnya adalah lagi-lagi tetrahedral. Tetapi bentuk molekulnya itu adalah AX, yang aslinya ini, realnya ini, X-nya ada 2. Kemudian ada 2 pasang elektron bebas. Oleh karena itu, bentuk dasar dan bentuk molekulnya berbeda. Bentuk dasarnya adalah tetrahedral, tetapi bentuk molekulnya, dia bentuknya adalah bengkok. Jadi tetrahedral yang 2 ikatannya digantikan 2 pasang elektron bebas. Sehingga dia membentuknya adalah bengkok. Kalau yang ini kan bengkok nih. Ini bentuknya adalah bengkok. Sementara yang ini adalah tetrahedral. Kemudian untuk yang D itu adalah BCl3. Kita tahu tadi D di golongan 3A, dia tidak akan bisa mencapai oktetnya. Jadi kalau kita tuliskan akan seperti ini. Tidak ada yang lain. Dan sudah tidak ada pasangan elektron bebas lagi karena semuanya digunakan berikatan dengan Cl. Untuk Cl, elektron yang tidak berikatan tidak dituliskan ya. Nah, sekarang kita lihat B. B di sini tidak punya pasangan elektron bebas lagi. Kalau begitu, bentuk dasarnya adalah AX3. Kalau AX3 berarti trigonal planar. Bentuk molekulnya seperti ini, bentuk dasarnya juga seperti ini. Karena tidak ada pasangan elektron bebas. Jadi kalau atom pusat tanpa elektron bebas, bentuk dasar dan bentuk molekulnya pasti sama. Kuncinya di situ. Oke, selanjutnya untuk yang E. E adalah Xe F4. Xe kita tahu dia golongan 8A. Berarti dia punya 8 elektron valensi. Tetapi dia harus menyiapkan 4 ikatan dengan F. Karena F itu golongan 7A. Dia kan hanya bisa membentuk 1 ikatan. Berarti dia akan siapkan sebanyak 4 seperti ini. Ini yang digunakan berikatan dengan F. Jadi fokus kita itu adalah atom pusatnya ini ya. Xe, atom pusatnya kita hitung. Kalau dia menyiapkan 4 ikatan dengan F, berarti sudah menggunakan 4 elektron yang dia punyai. Sementara dia kan punya 8 karena golongan 8A. Maka masih tersisa 4 elektron atau 2 pasang elektron bebas. Kalau begitu, ini kita bisa tuliskan bentuk dasarnya adalah AX 1, 2, 3, 4, 5, 6. AX6 bentuk dasarnya.
tetapi bentuk molekulnya adalah AX4, E2. Jadi X itulah yang digunakan berikatan, tetapi E ini adalah pasangan elektron bebasnya. Sehingga bentuk dasar dan bentuk molekulnya jelas berbeda. Bentuk dasarnya adalah oktahedral, tapi bentuk molekulnya turunan dari oktahedral yang melepaskan dua penjuru atom yang ada di atas dan di bawah. Anggaplah seperti itu, sehingga bentuknya adalah segi 4 datar. Jadi beda. Kalau yang di atas adalah oktahedral, tapi segi 4 datar atau segi 4 planar. Kemudian yang CO3 2-. C berada di tengah. Sebagai atom pusat, dia golongan 4A. Berarti punya 4 elektron yang akan digunakan berikatan. Karena ketemu dengan oksigen sebanyak 3, dan 2 di antara oksigen yang 3 tadi bermuatan negatif 1 masing-masing. Berarti oksigen itu sudah tidak lagi sebagai divalen, tapi sebagai univalen. Sehingga kalau kita tuliskan seperti ini, oksigen univalen seperti ini. Jadi sudah berikatan dengan yang lain, ini bermuatan negatif nih, saya kasih tanda. Terus elektronnya seperti ini. Karena dia bermuatan negatif, berarti dia mendapatkan tambahan 1 elektron dari luar. Sehingga dia akan membentuk satu ikatan saja dengan C, seperti yang ada. Karena oksigennya tadi 3, berarti 1 ini akan membentuk divalen dengan C, sehingga C kalau kita lihat elektron yang ada di sekitar C yang digunakan untuk berikatan semuanya sudah 4. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, sekarang kalau kita amati, C tidak punya pasangan elektron bebas lagi. Dengan demikian, kalau kita tuliskan rumus umumnya adalah AX3 karena tidak punya pasangan elektron bebas. Dengan demikian, bentuknya adalah trigonal planar. Bentuk molekulnya trigonal planar, bentuk dasarnya juga trigonal planar. Selanjutnya untuk I3-. I golongannya 7A. Berarti ada satu I yang berperan sebagai atom pusat. Dan kita tahu I yang sebagai atom luar itu akan membentuk satu ikatan saja. Berarti kalau kita tuliskan seperti ini. Dan kalau kita lengkapkan, berarti kan sisa 6 elektron yang tidak digunakan berikatan untuk atom luar. Nah, selanjutnya yang di tengah ini. Ketika ini bermuatan negatif, berarti kan ada elektron masuk ke dalam. Anggaplah dia masuk di sini. Semula kalau kita hitung, ini kan sudah digunakan 2 elektron, berarti kan harusnya sisa 5. Nah, seperti ini. Karena dia mendapatkan tambahan elektron dari luar lagi, misalnya seperti ini. Nah, maka yang bermuatan negatif itu yang di tengah ini sebagai atom pusat. Kita lihat, atom pusat dari I ini, berarti dia punya rumus AX, ini kan ada 2 nih, AX2, elektron bebasnya di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, berarti ada 3 pasang elektron bebas. Ini turunan dari mana? Ini turunan dari AX5. Kenapa 5? Ya 2 ditambah 3 kan 5. Ini adalah bentuk dasarnya, yang ini adalah bentuk molekulnya. Bentuk dasarnya berarti mengacu ke trigonal bipiramidal, tetapi bentuk molekulnya adalah linier. Jadi ketika trigonal bipiramidal melepaskan 3 penjuru pembentuk segitiganya itu, dia akan berbentuk linier. Lanjut untuk ClO3-. Konsepnya seperti CO3-2-. Berarti di sini nanti ada oksigen yang bermuatan negatif 1. Kita gambarkan di tengah. Nah, karena Cl di sini berperan sebagai atom pusat, valensi yang bisa digunakan adalah menyesuaikan. Karena kalau berikatan dulu dengan oksigen yang bermuatan negatif 1, kalau kita tuliskan seperti ini, karena nggak mungkin kan Cl bermuatan negatif, karena keelektronegatifan O lebih besar dibandingkan Cl, jadi oksigen lah yang bermuatan negatif. Selanjutnya, kalau kita lihat di sini, oksigen itu kan masih ada sisa 2. Kalau dia bersisa 2, dan keduanya dari oksigen yang ada itu bersifat bivalen. Bentuknya kan seperti ini. Sekarang kita hitung berapa sisa elektron yang tidak digunakan berikatan pada Cl. Yang sudah digunakan ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti tersisa 2. Karena dia punya 7. Kita lihat Cl.
Ini mewakili Cl ya. Kemudian dia berikatan dengan 3 atom yang lain, O, O, dan O. Berarti AX3. Dan dia punya satu pasang elektron bebas. Jumlahnya 1. Berarti ini AX3E. Ini adalah rumus umum bentuk molekulnya. Kalau bentuk molekulnya AX3, berarti dia sama dengan tadi NH3. Tetapi bentuk dasarnya adalah AX4. Jadi kalau X-nya 3, I-nya 1, kalau dijumlahkan 3 tambah 1 kan 4. Ini bentuk dasarnya adalah tetrahedral, tetapi bentuk molekulnya piramida segitiga untuk ClO3-. Jadi harus ekstra hati-hati. Kalau di sini tadi Cl punya 7 elektron valensi, digunakan 1 berikatan dengan O yang monovalen, karena dia sudah bermuatan negatif, dan harus berikatan dengan O sebanyak 2 yang sifatnya adalah divalen. Dia harus menyiapkan 2 elektron untuk setiap O selain O-. Dan tersisalah 1 pasang elektron bebas. Selanjutnya SO42-. S berperan sebagai atom pusat. Kita tahu S berada di golongan 6A dan periodenya 3. Kalau sudah di periode 3, bisa saja aturan oktet tidak harus dipenuhi. Oke, sekarang kita siapkan. S harus berikatan dengan O yang bermuatan negatif di sisi sebelah sini. Dan kalau dia bermuatan negatif, berarti O ini punya 3 pasang elektron bebas. Sekarang S masih harus menyiapkan ikatan dengan O. Jumlahnya 2, dan O tadi masuk golongan 6A juga. Kalau masuk di golongan 6A, berarti O yang di situ tadi sifatnya adalah divalen. Jadinya seperti ini. Sekarang setelah kita lihat, elektron yang ada di S semuanya sudah digunakan berikatan. Dengan demikian, rumus umumnya adalah AX4. Jadi tanpa pasangan elektron bebas lagi. Jadi bentuk molekul dan bentuk dasarnya sama-sama AX4. AX4 itu berarti tetrahedral. Perhatikan ketika dia mengikat oksigen yang bermuatan, maka muatan itu biasanya diambil alih oleh oksigen. Alasannya adalah soal keelektronegatifan. Kalau O ini 3,44, sementara S kan 2,58. Jadi S tidak mungkin lagi bermuatan negatif. Lanjut yang terakhir, Xe. Xe tadi golongan 8. Dia harus berikatan dengan F yang sifatnya monovalen, berarti menyiapkan 2 ikatan dan ketemu dengan O. O itu sifatnya adalah divalen. Berarti ada 4 elektron dari Xe yang sudah digunakan berikatan. Dari 8 sudah digunakan 4, berarti sisa 4 elektron. 4 elektron ini sama dengan pasangan elektron bebas sebanyak 2. Dengan demikian, bentuk molekulnya adalah AX3E2. Bentuk dasarnya adalah AX 3 tambah 2, 5. Jadi bentuk dasarnya adalah mengacu ke sini, bentuk molekulnya mengacu ke AX3E2. Bentuknya seperti T kalau yang ini ya. Seperti itu untuk mengidentifikasi, memprediksi antara bentuk dasar dan bentuk molekul atau ion dari suatu spesies yang diketahui. Oke, terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa pada pembahasan kimia yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.